Mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan mahasiswa yang berbahagia. Pagi hari ini, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi yang kami diskusikan, yaitu teori kebijakan moneter dari Bank Sentral. Perkenalkan, saya Eli Kurota Aini dengan NIM 201080124 sebagai moderator, dan kelompok saya Daromi Irjas Pramono dengan NIM 20108010122, Muhammad Wildan Alfian 20108010123. Langsung saja, kami akan menyampaikan materi yang kami diskusikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Wildan Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eli Kurota ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga atau yang disebut margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan negosiasi dengan pemerintah lain. Arti dari kebijakan moneter juga bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah rupiah yang beredar atau JGP dan suku bunga bi repo rate. Kemudian arti moneter menurut para ahli. Menurut Muana Nangga, pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Kemudian, adapun fungsi dari kebijakan moneter. Ada beberapa fungsi penting dari kebijakan moneter, antara lain bagi berikut. Yang pertama, penurun laju inflasi. Apabila terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, inflasi menjadi sebuah permasalahan yang tidak dapat dimungkiri. Nah, pembuatan kebijakan keuangan akan membantu mengatasi hal tersebut. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu penjaga kestabilan harga. Keberadaan fenomena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Maka dari itu, dibutuhkan peraturan moneter yang mampu menjaga kestabilan harga jual beli. Kemudian fungsi yang ketiga, menjaga iklim investasi. Dana modal alias investor akan melihat-lihat beberapa faktor penting, seperti tingkat suku bunga. Adanya kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik. Kemudian peningkatan neraca. Pembayaran merupakan suatu catatan statistik yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama periode tersebut tertentu. Supaya neraca pembayaran tetap stabil, peraturan moneter dan fiskal yang tepat dibutuhkan untuk mengendalikannya. Kemudian fungsi selanjutnya itu stabil nilai tukar mata uang. Masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda sehingga diperlukan nilai tukar atau exchange rate sebagai alat ukurnya. Exchange rate akan berhubung erat dengan peraturan moneter. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu penyedia lapangan kerja. Ketika lapangan pekerja semakin menipis, Bank Sentral akan meningkatkannya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi menjadi terdorong. Berkat perubahan diskonto, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis atau melalui usaha baru. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Eli Kurota ini. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada Saudara Wildan Alfian. Dan selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tujuan kebijakan moneter yang diantaranya yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga yaitu kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekspansif moneter ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Penerapan kebijakan ini seperti politik diskonto, yaitu penurunan tingkat suku bunga, politik pasar terbuka, yaitu pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, rasio politik kas, yaitu penurunan cadangan kas, dan yang terakhir politik kredit selektif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa politik foto, yaitu peningkatan suku bunga, politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga, politik rasio kas, yaitu peningkatan cadangan kas, dan politik kredit selektif, yaitu pengetatan pemberian kredit. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Daromi Irjas Pramono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Eli Kuretaini. Untuk materi selanjutnya, instrumen kebijakan moneter Bank Sentral. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya adalah mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen utamanya diantaranya, pertama, fasilitas diskonto, diskon rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya adalah mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib atau disebut reserve requirement ratio. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka
maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank-bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami buka sesi pertanyaan yang dapat disampaikan melalui WA Group. Kami dari kelompok 11 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.